langsung aja kita ke proses pemblenderan. Sebelum kita blender, untuk dagingnya kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya sobat ya. Nah, seperti ini. Dan kulitnya kita ikutkan juga seperti ini ya. Nah, kita potong atau kita cincang halus agar lebih cepat proses untuk pemblenderan, biar lebih cepat kalis. Nah, untuk kulitnya tidak kita jadikan patokan aja, pokoknya total keseluruhan ini 250 gram atau 2 ounce setengah ya. Untuk bagian ayamnya bisa kita pakai bagian dada ataupun bagian paha. Bila menginginkan ditambahin udang juga nggak apa-apa. Semisal udangnya 1 on, ayamnya 1 on setengah atau sesuai dengan selera. Pokok include ini semuanya 2 on setengah. Oke. Setelah itu kita ke proses pemblenderan. Untuk mesin blendernya kita pakai model food processor ya. Kalau nggak punya model blender biasa juga nggak apa-apa, kalau bisa halus. Oke, kita masukkan terlebih dahulu untuk kulitnya di bagian bawah, karena bagian kulit itu lebih sulit untuk hancur ya. Oke, kita masukkan dagingnya. Bila proses banyak bisa digilingkan di pasar. Oke, kita blend untuk dagingnya terlebih dahulu sampai halus. Oke, saya rasa sudah cukup halus. Setelah itu kita masukkan untuk air dingin ya. Nah, ini air es. Terus saya ambil untuk airnya aja. Nah, kita berikan 50 ml. Oke. Kita masukkan ke daging ayamnya. Kita blend lagi. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Kita masukkan untuk tepung tapioka atau tepung kanjinya. Kita berikan 1 telur. Kita kocok lepas. Oke ya, kita masukkan. Nah, kita basahin gini ya biar tidak morat-marit. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Kita masukkan untuk bumbunya. Chicken powder 1,5 sendok teh, garam setengah sendok teh, gula setengah sendok teh, lada bubuk 1/4, dan kita berikan minyak wijen cukupnya ya, kurang lebih 3 sendok teh. Nah, bila tidak punya minyak wijen, bisa diganti dengan bawang putih ya, biar lebih harum. Kalau diganti dengan bawang putih itu saya sarankan untuk pemblenderannya sangat halus sekali ya, karena kalau tidak halus itu bawang putihnya akan gosong terlebih dahulu, jadi seperti timbul bintik-bintik di bakso gorengnya. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Nah, kurang lebih adonannya seperti ini. Setelah ini akan kita cetak ya. Oke ya, kita masukkan ke dalam baskom. Bila kita menginginkan proses pembuatan secara manual, itu bisa ya. Jadi kita cincang halus terlebih dahulu untuk dagingnya. Setelah itu kita mix atau kita campur di baskom stainless ini. Setelah itu kita geblek-geblek itu ya. Jadi kita banting-banting. Oke ya, kita ke proses pencetakan dan penggorengan. Sebelum kita ke proses penggorengan, kita persiapkan
sendok untuk mencetak dan wadah yang berisi air ya. Ini bertujuan agar sendok kita tidak lengket di adonan. Dan setiap 2 kali cetak sampai 3 kali cetak itu kita masukkan di sini ya. Nah, oke, kita persiapkan minyak cukupnya untuk menggoreng dan kita ke proses penggorengan. Tangan saya udah bersih. Kita ke proses pencetakan. Nah, kita masukkan air dulu. Setelah itu kita kita cetak sebulat mungkin, dan untuk kebesaran bisa disesuaikan sendiri aja. Oke, selama proses pencetakan, api kita arahkan ke arah api paling kecil. Oke, ini sudah masuk semua ya. Oke, bila sudah masuk semua, kita arahkan api ke arah api sedang dan kita goreng sampai kering dan sedikit kopong di bagian dalamnya ya. Oke, nah ini kalau kita menggoreng bakso goreng itu sedikit lucu ya. Jadi walaupun kita tinggal itu bisa muter-muter sendiri ya. Nah, seperti itu, bisa muter-muter sendiri. Jadi apabila bakso ini sudah kering di bagian bawahnya, yang bagian masih basah itu akan kebalik. Nah, seperti ini ya. Nah, kalaupun kita sambi dengan pekerjaan lain, ini nggak akan gosong ya. Selama arah api kita arahkan ke api sedang. Oke, sesekali kita aduk juga nggak apa-apa. Oh, dia muter-muter sendiri. Nah, ini ya. Kita goreng kurang lebih 6-8 menit atau sampai kering dan sedikit kopong di bagian dalamnya ya. Bila ada yang pecah sebagian nggak apa-apa ya, kita goreng aja sampai kering. Nah, kenampakannya seperti ini nggak apa-apa ya. Jadi dia pecah bagian tengahnya, nanti nggak apa-apa. Nah, ini sudah kering ya. Dan di bagian dalamnya juga akan sedikit kopong. Nah, oke. Ini sudah warnanya sudah cantik dan saya rasa sudah cukup. Kita angkat. Oke ya, kurang lebih kenampakannya seperti ini. Untuk daya tahan crispy-nya ini kurang lebih hanya sebentar ya sobat ya. Hanya kurang lebih 2-3 jam ya. Nanti selebihnya dia akan melembek. Memang seperti itu. Jika dijadikan ide usaha atau dikonsumsi sendiri, itu biasanya kalau kita produksi banyak ya, kita simpan di chiller, itu kan akan melempem ya. Jadi pada waktu kita mau akan konsumsi itu memang harusnya digoreng terlebih dahulu untuk bisa kita dapatkan tekstur yang crispy. Oke ya, untuk tekstur bagian dalamnya seperti ini, dia kopong ya. Nah, kopong di bagian luarnya crispy. Oke, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.